Karena memang sebenarnya MLPL ini area resistennya ada di 236 teman-teman, dan hari ini tidak ditembus. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Analisis yang pertama kita mulai dari IHSG terlebih dahulu nih teman-teman. Untuk hari ini IHSG ini bergerak di sesi 2 ini ditutup menguat di zona hijau juga nih, kembali setelah 2 hari berturut-turut ini mengalami kenaikan juga nih hari ini, dan hari ini naik sebesar 0,52% nih. Dan angka closingannya ada di 6645 nih. Bagaimana pergerakan dari IHSG ini hari ini? Ditutup menguat ini transaksinya banyak oleh investor domestik ya teman-teman, karena memang sebenarnya untuk IHSG ini masih cenderung sideways saja nih teman-teman. Dan hari ini teman-teman perhatikan juga untuk ke depan ini ada sentimen dari dalam negeri juga nih tentang dari kasus COVID yang ada di Indonesia ini, karena memang angka occupation ini di RS ini sudah meningkat nih teman-teman. Jadi teman-teman patut waspada juga jika memang nanti ke depan ini akan diperketat lagi nih untuk PPKM-nya, karena memang angka dari kasus COVID-19 ini meningkat yang memang sudah terlihat jelas di rumah sakit ini. Cenderung mereka datang ke rumah sakit untuk berobat terkait dengan COVID-nya teman-teman, dan ini patut diperhatikan nih. Nah, bagaimana pergerakan untuk IHSG sendiri? Ya, untuk hari ini supportnya untuk IHSG ini ada di 6621 ya teman-teman. Ini sebagai area support untuk IHSG sendiri. Dan untuk area resistennya, ini kita ambil dari BB Bollinger Band tengahnya teman-teman. Nah, Bollinger Band tengahnya ini ada di 6650 teman-teman. Ini semoga besok bisa ditembus juga ya, dan dia berhasil menembus ini di MA20 nya teman-teman. Ini adalah Bollinger Band tengah ini sebagai MA20 nya juga teman-teman untuk IHSG. Nah, kita langsung saja tidak lama-lama ke saham yang pertama. Nah, untuk analisis saham yang pertama kita akan memulai dari BBNI terlebih dahulu nih teman-teman. Ya, untuk hari ini BBNI menguat nih teman-teman sebesar 4,2% nih teman-teman, karena memang hari ini BBRI ini mengeluarkan rilis data di kuartal 4 di 2021 ini meningkat juga ya teman-teman, dan inilah yang memang menyebabkan BBNI ini mengalami sentimen yang positif juga nih. Nah, kita langsung saja kepada support dan resistennya nih. Nah, untuk analisis dari BBNI sendiri, untuk supportnya terdekatnya masih sama, yaitu ada di 7275. Nah, karena memang hari ini sebenarnya resisten ya, namun hari ini ditembus nih karena memang sudah mengalami kenaikan. Hari ini dia jadi supportnya kembali teman-teman, yaitu di 7275. Nah, untuk bagi teman-teman yang memang hari ini sudah membeli BBNI, selamat yang sudah cuan juga teman-teman yang memang sudah mencatat di video sebelumnya untuk BBNI sendiri. Jadi selamat untuk rekan-rekan yang memang sudah cuan dari saham BBNI. Nah, untuk resistennya, untuk resisten terdekatnya untuk BBNI sendiri yaitu ada di angka 7.575. Ini sebagai area resisten berikutnya nih untuk BBNI. Nah, jika memang BBNI ini masih mencapai di 7575, ini masih angka yang cukup bagus juga nih teman-teman, dan BBNI ini secara jangka panjang dia bisa masih mengalami kenaikan sampai di 7.700
sampai di 7.925. Nah, ini adalah analisis untuk saham BBNI. Jadi teman-teman catat, nah jika memang besok mengalami kenaikan ini berhasil menembus di 7575, ini masih patut diperhatikan nih. Dan untuk long investing ini boleh-boleh saja teman-teman untuk BBNI. Dan memang jika besok mengalami koreksi, nah ini koreksi yang cukup wajar juga teman-teman, karena memang 3 hari ini sudah mengalami kenaikan berturut-turut. Jadi silakan catat untuk saham BBNI. Dan ini adalah analisis untuk saham BBNI. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Indi. Ya, Indi hari ini mengalami kenaikan juga teman-teman sebesar 7,5%, dan sesuai dengan video atau pembahasan video sebelumnya, untuk Indi sendiri dia sudah naik ke resisten di 2130 teman-teman. Sesuai dengan pembahasan di video sebelumnya bahwa Indi ini dia berhasil breakout nih teman-teman di area ini ya, di area high sebelumnya yang ada di 2090. Nah, ini sebagai area high sebelumnya, dan hari ini menembus 2 kali resisten di 2130. Nah, bagaimana nih teman-teman yang memang sudah punya saham Indi sendiri? Teman-teman boleh untuk sebagian taking profit terlebih dahulu ya, karena memang sudah naik begitu tinggi, karena memang sudah menyentuh di area sini, dan Indi ini sudah menutup gap yang ada di sini teman-teman di 2130. Maka pergerakan ke depan ini tidak terlalu agresif juga kemungkinannya, karena memang sudah menutup gap yang ada di sini. Nah, untuk target Indi berikutnya itu resistennya atau potensial resistennya ada di 2330. Namun jika memang besok masih mengalami kenaikan, teman-teman boleh taking profit terlebih dahulu ya. Sell on strength untuk Indi sendiri. Jika memang teman-teman belum punya, maka teman-teman boleh menunggu area weakness-nya saja teman-teman untuk Indi sendiri. Dan ini Indi ini boleh diperhatikan untuk esok hari juga teman-teman. Dan ini adalah analisis untuk saham Indi. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Adaro. Ya, Adaro hari ini mengalami minus juga teman-teman ya, sebesar 1,3%, dan tutupan closingannya ada di 2280 nih untuk Adaro sendiri. Nah, teman-teman, saya menggambar penan di sini ya, ini hari ini dia tidak bisa ditembus nih teman-teman untuk Adaro sendiri. Maka dari itu, bagaimana nih sih strateginya untuk Adaro sendiri? Jika teman-teman sudah punya, boleh cenderung untuk mengurangi posisi juga terlebih dahulu. Atau memang jika besok mengalami kenaikan nih dengan candle hijau, diharap besok bisa breakout nih ya dari area penan ininya teman ya. Ini sebagai area penan, ini seperti bendera, ini adalah area penan. Maka jika memang breakout, besok bisa mengalami kenaikan lebih lanjutnya. Dan untuk support terdekatnya, untuk supportnya ini masih di area bawah sini ya, di sekitar BB bottomnya, yaitu di 2170 sebagai area supportnya. Teman-teman bisa catat. Dan untuk potensial resistennya ada di 2400-an. Ini sebagai area potensial untuk Adaro sendiri. Dan jika memang bisa mengalami kenaikan lebih lagi, maka bisa berpotensi juga naik di 2470. Ini sebagai area potensial berikutnya untuk Adaro. Teman-teman silakan catat untuk area support dan resistennya. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya yang ramai nih hari ini, yaitu ada MLPL nih teman-teman. Nah, untuk MLPL sendiri bagaimana? Untuk MLPL kita lihat hari ini tutupan closingannya naik sebesar 22,8% nih teman-teman, karena memang hari ini sudah jenuh, sudah turun nih teman-teman downtrendnya di sini. Dan hari ini mengalami pantulan juga teman-teman yang ada di area support di bawah sini ya. Ini sebagai area supportnya. Dan kita lihat bagaimana nih pergerakan dari MLPL sendiri. Nah, untuk MLPL teman-teman jika memang sudah punya, ini hari ini sudah taking profit, selamat juga ya, sudah profit. Dan untuk bagaimana nih pergerakan dari MLPL sendiri, bagi teman-teman yang memang belum punya, boleh besok cenderung diperhatikan juga. Nah, karena memang sebenarnya MLPL ini area resistennya ada di 236 teman-teman, dan hari ini tidak ditembus ya, atau gagal break dari resisten di sini, maka kecenderungan besok masih bisa menguat sedikit
namun biasanya mengalami profit taking nih dari para investor juga. Jadi teman-teman patut waspada juga ya untuk MLPL sendiri. Namun jika memang besok berhasil dengan volume yang tinggi dan jebol nih di 236, ini boleh diperhatikan juga nih untuk MLPL. Nah, untuk area supportnya, untuk support dari MLPL sendiri, kita lihat di sini untuk supportnya ada di garis sini ya teman-teman. Ini sebagai area support untuk MLPL sendiri, yaitu di 206. Ini sebagai area support. Kita ambil dari garis trendline di sini. Yang penting jangan sampai dia turun lagi, yaitu di area sininya teman-teman ya, di area 183-nya teman-teman. Dan ini adalah analisis untuk saham MLPL. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham MPPA. Ini sama nih, MPPA juga sama karena memang dia ini mengalami kenaikan juga nih teman-teman. Untuk MPPA ini hari ini untuk trading buy juga sama-sama, yaitu naik sebesar 12% dan angka tutupan closingannya ada di 224 nih untuk MPPA sendiri. Nah, bagaimana nih pergerakan hari ini? Untuk MPPA ini naik tinggi dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah naik juga ya, atau sudah mengalami cuan nih dari saham MPPA. Namun teman-teman patut perhatikan juga hari ini stokastiknya dia mengalami golden cross nih dengan volume yang transaksi cukup tinggi nih. Ini lebih menarik juga nih dari MLPL juga. Maka dari itu kita lihat nih bagaimana pergerakan dari MPPA sendiri. Nah, untuk resisten terdekatnya ada di 240 sebagai area resisten terdekatnya, ini di sini teman-teman. 240 sampai 244 ini sebagai area resisten, teman-teman silakan catat ya. 240, 244 sebagai potensial resistennya, dan jika memang bisa mengalami lanjut kenaikan, dia masih berpotensi juga naik ya sebesar di 296. Namun teman-teman ini kemungkinan ini akan medium term juga ya, tidak bisa langsung naik ke atas karena memang ini saham yang memang masih strong downtrend juga teman-teman. Jadi hanya manfaatkan saja untuk trading buy saja teman-teman, untuk trading kecil-kecilan. Yang penting judulnya cuan teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Excel teman-teman ya. Nah, Excel hari ini mengalami kenaikan juga sebesar 4,1% nih, karena memang hari ini ada sentimen positif juga dari Excel sendiri yang memang sudah membeli saham Link juga ya. Ini sudah mengakuisisi juga untuk Link sendiri. Maka teman-teman silakan nih untuk strategi dari Excel sendiri bagaimana. Hari ini sudah naik dan closing di 3290. Ini masih cukup menarik sekali teman-teman, karena memang sudah breakout dari area sideways-nya yang memang begitu panjang nih DA dari bulan Oktober dari sini sampai hari ini dia breakout nih teman-teman. Boleh diperhatikan nih untuk Excel sendiri ya. Ini sudah mengalami breakout yang ada di 3270 dan untuk potensial resisten berikutnya ada di mana, yaitu ada di 3340 sebagai area potensialnya terdekat nih teman-teman. Dan untuk potensial mediumnya itu ada di 3480, ini sebagai area potensial berikutnya untuk saham Excel. Dan supportnya teman-teman silahkan catat ada di 3270, ini sebagai area support terdekat untuk saham Excel, sampai di 3240 ya, ini sebagai area support untuk Excel sendiri. Namun kita berharap bisa naik nih besok karena memang volume hari ini cukup tinggi juga teman-teman. Jadi besok boleh diperhatikan untuk Excel. Ini masih ada tarikannya juga nih untuk Excel ya, semoga ya. Dan untuk analisis berikutnya kita akan menganalisis dari saham Bevin ya teman-teman. Ya, untuk Bevin sendiri hari ini mengalami kenaikan juga sebesar 4% nih teman-teman, dan angka tutupan closingannya ada di 1310 dan ini sudah menembus pena nih teman-teman ya. Ini teman-teman boleh catat nih untuk resisten dan supportnya ada di mana. Nah, untuk hari ini resisten atau supportnya, untuk supportnya yaitu ada di BB tengahnya ini teman-teman sebagai area support, yaitu ada di angka middle-nya di 1270 ya teman-teman. Itu untuk supportnya 1270.
sebagai support untuk Bevin sendiri. Dan hari ini dia menembus garis trendline ini dan dia bisa berpotensi bisa naik kembali nih esok hari, dan area potensialnya atau target potensialnya terdekat itu ada di Bollinger Band topnya, yaitu di 1400. Ini sebagai area potensial berikutnya untuk Bevin sendiri. Sampai area potensial resisten berikutnya ada di 1460 ya. Ini sebagai area potensial untuk saham Bevin. Silakan teman-teman dicatat juga ya. Dan untuk saham berikutnya kita akan menganalisis dari saham Toba. Ya, Toba hari ini mengalami kenaikan sebesar 21,6%. Nah, selamat nih bagi teman-teman yang memang sudah trading di saham Toba ini dan sudah mengalami kenaikan juga. Hari ini breakout nih teman-teman ya, cakep sekali nih, 2 breakout sekaligus yang ada di resistennya di 1590, 1670. Ini hari ini di breakout semua ya teman-teman. Dan bagaimana nih pergerakan untuk Toba kira-kira? Untuk potensial resistennya ada di 1895 sampai di 2010. Ini untuk potensial untuk jangka panjangnya ya. Jika memang hari ini mengalami 21%, semoga besok juga bisa mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga ya teman-teman untuk Toba sendiri. Nah, kita tahu bersama bahwa ini sentimen dari Toba dahulu adalah untuk membuat satu kendaraan electric vehicle juga ya, dengan Gojek salah satunya juga ya. Ini menghasilkan saham yang memang naik cukup tinggi juga nih dari beberapa pekan lalu ya, dari 2021. Nah, sebenarnya ini sudah mengalami kenaikan cukup tinggi juga. Nah, ini silakan teman-teman watchlist untuk saham Toba pada esok hari. Dan berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya. Yang terakhir ada BBYB. Ya, BBYB hari ini mengalami kenaikan juga teman-teman sebesar 7,6%, dan angka tutupan closingannya ada di 1920 nih teman-teman. Ini sebagai area area kenaikannya di sini. Dan untuk hari ini sebenarnya dia mantul teman-teman di area support yang lowernya itu ada di 1795 ya. Ini dekat dengan area Bollinger Band bawahnya di sini, dan dia sudah mantul dan membentuk technical rebound juga nih teman-teman. Dan kita lihat nih yang asiknya teman-teman di sini yaitu ada stokastik yang memang sudah menandakan golden cross juga nih untuk BBYB. Jadi boleh diperhatikan untuk perdagangan esok hari untuk BBYB. Nah, ini BBYB untuk trading buy saja ini boleh saja teman-teman ya. Untuk swing juga boleh-boleh saja. Namun lebih asik sebenarnya untuk trading buy saja nih untuk BBYB. Nah, bagaimana pergerakan untuk potensialnya? Untuk potensial resisten terdekatnya ada di 2070 sampai di 2151 ya. Ini sebagai area potensial yang memang ingin dikejar nih. Yang penting dia breakout dulu nih teman-teman dari angka psikologis 2000-nya. Ini lebih menarik juga teman-teman untuk BBYB ya, karena memang cenderung masih downtrend. Manfaatkan untuk momentum untuk jangka pendek saja teman-teman untuk BBYB ini. Dan ini adalah analisis untuk saham BBYB.